العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل من هو بشيخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. وبعد menyambung yang semalam lah, ulang sedikit. Kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita seberataan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kada seberataan manusia yang diberi Allah iman dan Islam. Banyak orang-orang kafir di luar sana. Orang kafir itu kenapa sebab jadi kafir? Karena Allah pada memberi iman di dadanya itu. Nah, kita ini diberi Allah iman tanpa kita meminta. Pernahlah minta iman? Ada pernah Allah, tapi Allah sudah memberi dahulu. Lagi halus kita percaya dah dengan adanya Allah. Nah itu iman tuh. Minimal iman tuh. Definisi iman minimal percaya dengan adanya Allah Ta'ala, itu iman. Basi kalau kita bukti kita beriman ya kita sembahyang nih. Bukti kita beriman tuh. Kada seberataan manusia yang diberi Allah iman dan Islam. Dan berkat iman dan Islam itulah nantinya kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tiket surga ya iman itu tadi. Itu tiketnya. Kalau kada beriman salawasan di neraka. Jadi alhamdulillah nikmat yang paling besar iman dan Islam. Dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Nah, sudah diberi iman dan diberi Islam, syaratnya lagi taat lawan Allah supaya selamat dari api neraka. Karena akhir tujuan manusia itu mengkada surga neraka. Ya kah? Seberataan kita nih. Semua seberataan kita nih akhir pelabuhan tujuan hidup kita itu mati dulu. Habis mati ke alam barzakh dulu, alam kubur. Setelah alam kubur, nah, perhitungan kita melalui siratal mustaqim lah. Melalui timbangan lah, ditimbang dulu. Man salaka tariqan fihi ilman, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu, maka Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, perjalanan menuju surga. Nah, namun hendak mudah karena urusan kita di akhirat, mudah jalan menuju surga amalannya menuntut ilmu agama.
Karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Wajib setelah akil dan balik, wajib menuntut ilmu agama. Mulai kita akil itu artinya berakal, balik itu di dalam kitab Safinatun Najah. Ini ulang sedikit. Alamatul bulughi salasun. Jadi ada 3 tanda-tanda balik. Yang pertama, tamamu 15 sanatan. Sempurnanya umur 15 tahun. Nah, 15 tahun Hijriah. Bila anak kita umur 15 tahun sudah ganap, hitungan Arabnya itu balik sudah anak kita tuh. Salah satu cirinya. Ciri yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha litis'i sinin. Wal ihtilamu, ihtilam mimpi keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan di umur 9 tahun. Nah, bila anak kita dah umur 9 tahun, 10 tahun, basah selawarnya pas guring. Ya tuh. Pas pagi sudah kayak pulau Kalimantan sudah berpeta selawarnya. Tuh balik tuh anak kita tuh. Wajib sudah sembahyang 5 waktu. Wajib sudah yang lain-lainnya. Syariat-syariat agama wajib sudah dijalankan. Jadi yang pertama tadi berakal, yang kedua balik. Berakal itu artinya waras, kada gila tuh. Kada gila, itu balik pulang. Arti balik tuh dianggap dewasa sudah oleh agama, yaitu umur 15 tahun genap, atau pernah mimpi basah minimal di umur 9 tahun minimal. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, kalau 8 tahun bang mimpi basah, kalau menurut kitab Safinatun Najah belum, berarti belum balik anak kita. Sudah 9 tahun mimpi basah. Ihtilam artinya mimpi di atas tilam. Nah, mimpi basah. Iya, keluar sperma dari mulut. Secara halus. Kalau tahu sperma, ya mani. Atau bersengaja di umur 9 tahun tadi sengaja mengeluarkan mani. Balik juga tuh sengaja. Antara dua aja tuh sengaja. Maaf tuh. Sengaja mengeluarkan mani di umur 9 tahun. Balik. Umur 8 tahun bang? Belum. Umur 8 tahun Behemat mengeluarkan tetap belum. Minimal umur 9 tahun. Ciri yang ketiga, wal haidu fil untha litis'i sinin. Ciri yang ketiga, haid bagi perempuan minimal umur 9 tahun. Umur 8 tahun haid itu menurut mazhab Imam Syafi'i dihukumkan darah istihadah, darah penyakit. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai. Jadi minimal 9 tahun. Di dalam kitab syarahnya kitab Kasyifatus Syajah, 9 tahun kurang setengah bulan men dihukumkan sudah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik juga. Itu menurut syarah kitab Safinatun Najah, disyarah lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ beliau menyebutkan 9 tahun kurang 15 hari haid binian udah dihukumkan balik, dianggap dewasa. Berarti
mempunyai beban tanggung jawab mengerjakan syariat-syariat agama, dari sembahyang, puasa, dan lain-lain sebagainya. Hadis Rasulullah lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka dipahamkan baginya ilmu agama. Jadi ciri-ciri orang baik itu kayaknya ganalnya halusnya tuh dilajari kuitannya sudah ilmu agama. Halus-halus sudah. Nilai-nilai agama tuh di rumah sudah dididik oleh kuitannya. Itu ciri-ciri orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Jadi kita, anak-anak kita lah, perhatikan, dididik. Jangan dilihatkan anak pergaulannya yang penting, bergaul dengan siapanya. Nya anaknya bila bergaul lawan nang nakal, 42 nakal. Kita gin, kada usaha anak gin. Kita gin. Mun kita nih ketujuh bergaul di majelis taklim kayak ini nah, umpat juga baik. Asalnya kada baik, cuma bergaul berkumpul orang-orang baik. Umpat ya, jadi baik. Jadi yang pertama itu pergaulan anak diperhatikan. Anak tuh bergaul lawan siapa? Anak-anak kita tuh. Kita nih nah bergaul lawan siapa? Mun kita bergaul di bubuhan maulidan, umpat juga kita. Ketujuh bermaulid, ya kah? Nah, bergaul lawan bubuhan pemadam kebakaran, umpat juga kita menolongi orang. Jadi relawan juga kita tuh umpat. Nah, bergaul lawan bubuhan nang ketujuh mesap lempok. Nah, umpat juga kita melempok. Rok ya. Rok ya. Kayak itu juga lah. Pernah melihat orang toh. Ya. Maaf betul juga. Mesap lempok ya, bah iya Bang, Jawa selamat. Namun kita bergaul lawaninya umpat juga kita jadi kayak itu juga. Bergaul lawan orang ketujuh menjinet. Dibarinya setengah kepeng lo dibarinya. Itu nyanyat. Nukar seorang mah itu gara-gara pergaulan anak-anak kita, diri kita sendiri pun mun hendak baik itu pertama dulu pergaulan dijaga. Bergaul lawan yang kada baik tuh umpat juga jadi kada baik. Banyak kalau sudah diumpamakan ulama-ulama kita bakawan lawan orang berjual minyak harumnya sidin. Tahu umpat juga harum. Nah, bakawan lawan penjual harang, tahu umpat juga hirang. Ada tahu terpalit-palit hirang-hirangnya. Yang selainnya lagi, selain menjaga pergaulan, jar guru sekumpul bahar itu dua. Pertama jasidin makanan yang halal. Makanan jasidin anak kita tuh dijaga akan bujur-bujur yang halal. Jadi anggota tubuhnya, hatinya, keinginannya tuh insya Allah terjaga daripada hendak berbuat nang kada baik. Makanan yang halal. Yang kedua hanya pergaulan jasidin. Nah masih ingat bahari sempat tuh menghadiri walaupun kada lawas. Makanan yang halal, pergaulan itu pun hendak baik anak kita. Jaga makanannya yang halal. Cariakan yang halal. Lawan jaga akan pergaulannya, lihati kekawanannya. Datang kawannya bekiau, jar, lihati mungkin orangnya pina teler berdahulu. Iya tuh anak kita tuh kurang lebih kayak kawannya tuh. Jamin dah. Mat ya bekiau anak kita nih. Mat kawan kam, dibukai lawang, abang dulu matanya aja. Amatnya ada kah aja. Bah, kurang lebih itu anak kita kayak itu juga itu. Cuma kada di hadapan kita nya, bahnya hilang dah ke sana. Berdua menyampe itu, tenggeng, berdua. Jadi pergaulannya.
bahwa ia mengetahui akan maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Arti mukallaf tadi akil balik, yakni akil dan balik. Akil berakal, kada gila, dan balik ya tadi ya ciri-cirinya 3 tadi. Bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberikan syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Nah, jadi Jarsidin pengarang kitab ini Habib Utsman dari Betawi, mufti Betawi yang hidup di zaman 1800-an. Nah, jadi kitab ini sempat dibaca di sekumpul sekitar tahun 2002 dan 2003. 2 kali bulik diulangi Sidin supaya paham. Sidin meninggali akidah yang bujur, tauhid yang bujur. Ini kitabnya tentang tauhid lah, membahas tauhid, kada fikih sini. Jadi hendak tahu kayak apa tauhidnya guru sekumpul, belajar pas Sidin pengajian tauhid. Nah, kada sempat belajar lawan orang yang pernah belajar lawan Sidin. Kada sempat belajar lawan Sidin kan, belajar lawan kan banyak aja di ulama kita di Banjar nih yang sempat belajar ke sana. Dan kitab ini juga sudah masyhur aja, sudah rancaknya dibaca guru-guru kita di Banjarmasin nih. Kita ini hampir bakti lah, nasan Banjarmasin lain bari Tokwala. Banjarmasin pangbari rancak mengaji gitu nah. Banyak aja guru-guru membacakan kitab nih. Nah, jadi hendak tahu kayak apa akidah guru sekumpul, kayak apa tauhid guru sekumpul, ya udah belajar kitab yang dibacakan guru sekumpul. Jadi Sidin sempat meninggali ilmu tauhid yang bujur kayak apa, ilmu akidah yang bujur kayak apa sebelum Sidin. Ini sesaat sebelum Sidin meninggal nih sempat membacakan kitab ini. Habis kitab ini mungkin ada salah sebuting 2 buting kitab aja lagi, habis itu tutup sekumpul. 2002, 2003, 2005 meninggal Sidin kan. Setahun sebelum Sidin meninggal itu kan sudah rancak libur-libur juga sudah sekumpul. Tulak ke sana. Habis asar hadang. Setengah jam hadang. Sidin nggak ada kawab kebangun jana parai pengajian. Jauh-jauh mulai Banjar tulak. Dia rancak libur-libur sekitar tahun 2003, 2004 tuh baru libur pengajian untung-untungan. Sidin sudah kada lagi main mami sholat asar tuh. Guru Saad Budin. Jadi Sidin mulai rumah aja lagi kadang, mulai kamar majar, kamera kamar di kamar majar. Itu gitu sudah nah Sidin aja. Alhamdulillah sempat bahari itu. Jadi ini barakat Sidin juga nih. Majelis kita malam ini barakat guru-guru kita bahari juga. Adapun jadi wajib mengetahui rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman setelah akil balik. Wajib mengetahui bigi-bigiannya itu. Yang pertama, Sidin rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Dan wajib juga Jarsidin mempelajari ilmu tentang kalimat syahadat tadi. Yang pertama kalimat syahadat wajib juga mempelajari ilmu tentang kalimat syahadat itu secara rinci. Yang kedua sembahyang 5 waktu wajib juga Jarsidin. Selain wajib mengetahui rukun Islamnya, wajib juga mempelajari tentang rukun Islam tersebut. Misalkan sembahyang 5 waktu,
Wajib juga kita mempelajari ilmunya tentang rukun sembahyangnya, itu wajib kita tahu. Tentang syarat sah sembahyangnya, itu wajib kita tahu tuh. Tentang hal-hal yang membatalkan sembahyangnya, wajib kita tahu ilmunya itu nah. Yang pasti kalau kada tahu sembahyang kita tuh pasti ada salahnya. Pasti ada cacatnya. Kada tahu bahwa terjajak tahi cacak tuh batal sembahyang. Mun kelihatan lah kada tahu. Padahal itu salah satu hal yang membatalkan salat. Di antaranya terkena najis. Harus tahu kita tuh rukun sembahyang. Di dalam kitab-kitab fikih kan memang berbeda-beda tuh. Di dalam kitab Safinatun Najah rukun sembahyang ada 17. Di dalam kitab itu apa tuh? Oh ya, At-Taqrib. Kitab tuh. Di situ disebutkan ada 18 oleh pengarang. Di dalam kitab Fathul Qorib rukun sembahyang ada 18. Di dalam kitab Fathul Mu'in rukun sembahyang ada 13. Di dalam kitab Mabadi Ilmul Fiqh karangan Ki Haji Sarni Al-Alabi, di situ disebutkan rukun sembahyang ada 13. Walaupun berbeda-beda akan tetapi sama. Yang 13 itu yang menghimpun dari yang 17 tadi itu, diringkas jadi 13. Jadi tidak ada tertinggal satupun di yang 17 tadi di dalam yang 13. Wajib juga kita tahu tuh rukun sembahyang. Karena syarat syah sembahyang, syarat syah salat diantaranya tidak meyakini yang sunat-sunat sembahyang itu sebagai rukun sembahyang. Jadi kita harus membedakan yang mana yang rukun, yang mana yang sunat. Kita harus tahu ilmunya itu. Sunat-sunat salat apa aja, rukun-rukun salat apa aja. Karena kada seberataan wajib gerakan sembahyang itu. Bacaan sembahyang itu kada seberataan wajib kita baca. Ada sebagian yang boleh kita tinggal yang hukumnya sunat. Wajib kita tahu tuh. Insyaallah habis kitab ini kena, insyaallah kita bacakan lagi kitab fikih supaya kita tahu rukun sembahyang, rukun wudu, rukun mandi wajib, rukun tayamum, rukun puasa, rukun apalagi segala yang berhubungan dengan zakat. Minimal yang wajib yang kita gawe-gawe aja tuh. Minimal itu wajibnya. Belajar hukum fikih itu fardu ain. Fardu ainnya tingkas yang wajib-wajib kita gawe. Contoh sembahyang, berwudu, mandi wajib itu wajib. Kalau mandi junub, puasa, yang berdagang, fikih tentang muamalah, berdagang, kayak apa hutang berhutang supaya kada riba, nah itu wajib tuh. Yang masalah tentang mandi jenazah itu wajib kifayah aja. Sekomplikannya saya kungkin nang bisa cukup aja sudah tentang mandi jenazah kada wajib. Kada fardu ain, kada perlu kita sebertahan bisa sembahyang jenazah. Seikongnya cukup fardu kifayah, yang lainnya fardu ain. Fardu ain itu tiap ikungan kita pian maupun ulun wajib setelah akil balik tadi. Wajib menuntut ilmunya, wajib menggawinya pulang. Soalnya kalau begawian tanpa ilmu itu gawiannya itu pasti rusak. Contoh baulah wadai kelemben, kada pernah belajar ilmunya, ulah aja kelembennya, pasti kada mau ngembang. Atau apakah tuh bantat kan artinya kada mau ngembang. Namun kada ada ilmunya, gawian tuh pasti rusak. Wajib sembahyang, wajib juga menuntut ilmu tentang sembahyang tersebut. Demikian juga dengan nah ini lagi.
Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu Jarsidin mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Nah, wajib Jarsidin mengetahui makna dua kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Jarsidin ilmu tentang makna dua kalimat syahadat tuh ya ilmu tauhid ngarannya. Ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nah, kitab ini kena akan membahas ilmu tauhid, ilmu tentang makna yang terkandung di dalam kalimat syahadat tadi. Di dalam asyhadu an la ilaha illallah, apa aja di situ kandungannya? Muhammadur Rasulullah pulang, apa aja di situ pulang. Wajib tuh menuntut ilmunya Jarsidin. Tamat kitab ini, lepas kewajiban kita menuntut ilmu tauhid. Ini sekedar melepas fardu ain. Mun hendak lebih lagi tentang tauhid, ada lagi kitabnya, kandal lagi. Semakin kandal semakin rinci. Nah, ini cukup melepas kewajiban kita menuntut ilmu tauhid. Kalau sudah insya Allah tuntung dan paham, insya Allah sudah kewajiban kita menuntut ilmu tauhid sudah lepas. Tinggal akan datang ilmu fikih pulang. Insya Allah kena entah kitab apa kena, insya Allah kena kita pilihkan yang simple aja, simple tapi bagus. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, mukallaf tadilah yang berakal tadi, nang waras dan balik. Sudah balik, sudah dewasa, dianggap dewasa oleh agama. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Wajib Jarsidin belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat. Jadi yang akan kita pelajari kaina itu sifat yang wajib bagi Allah, sering disebut sifat 20. Nah, karena kita belajar 20 sifat yang pasti ada bagi Allah. Arti sifat yang wajib bagi Allah tuh sifat yang pasti ada pada zat Allah. Tuh 20 kita diwajibkan ulama. Memang sifat Allah itu sebenarnya banyak, ada yang kaum hitungnya kecuali Allah. Akan tetapi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun bagaimana caranya kita supaya mengenal Allah, yaitu dengan mengetahui sifat-sifat Allah tersebut. Minimal 20 sifat yang pasti ada pada zat Allah. Wajib juga pengarang kitab mengetahui sifat yang pasti ada bagi Allah.
yang mustahil. Contoh, sifat Allah bersifat baqa. Arti baqa kekal, abadi, selamanya. Itu sifat wajib. Artinya pasti ada bagi Allah sifat baqa itu. Kada mungkin kada ada Allah tuh, kada mungkin Allah tuh mati, kada mungkin Allah tuh hancur. Nah, wajib kita tahu tuh bahwa Allah bersifat baqa. Mustahil hancur, mustahil mati. Satu, Allah bersifat baqa. Mustahil Allah fana, hancur atau mati atau habislah murusidin. Mustahil Allah tuh kayak itu. Wajib tahu kita tuh. Nah, itu kena 20 biji sifat kena nang kita pelajari di kitab situ. Sebiji-sebiji kena kita terangkan. Tunggal butingan bagamatangnya kita. Misalkan seminggu sebuting sifat kita bahas. Mulai sifat wujud ya kita. Artinya ada. Allah itu berisi sifat ada. Pasti ada Allah tuh. Kada mungkin kada ada. Nah, kayak itu bahasa Banjarnya tuh. Mustahil adam. Mustahil tidak ada. Wujud, kidam, baqa, nah, kidam dan seterusnya kayaknya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, ditambah lagi setelah ini tuntung, karena selanjutnya di kitab tuh membahas perbuatan atau jar guru-guru kita tuh gawian di sini. Gawian Allah itu ada dua. Ya, sifat yang harus diantaranya, sifat yang jais. Ada lagi satu lagi. Sifat makhluk. Ada 3 sifat makhluk yang kita pelajari. Kita rincikan satu persatu kena. Seminggu satu sifat kena kita pelajari, santai aja kita. Kalau usah belaju-laju, yang penting paham. Insya Allah paham kena. Setelah paham, lalu kenal lawan Allah, mengetahui sifat-sifat Allah sudah. Kayak sifat-sifat ulun nih nah. Hendak tahu yang namanya guru Arif misalkan. Kada kenal lagi nih guru Arif. Guru Arif tuh kayak apa gerang orangnya dah. Guru Arif tuh satu, sidin tuh gagah orangnya. Itu sifat sidin tuh satu. Yang kedua, sidin rajin bana beribadah 5 waktu kada pernah ketinggalan. Itu sifat guru Arif 2 sudah. Mulai kenal sudah kita nih. Yang pertama orangnya gagah, yang kedua penyembahyang, yang ketiga sidin pang nang memimpin masjid ini sudah. Jadi